Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Ye Yun, yaitu si pemuda yang bakalan mengalahkan iblis dan semua para dewa. Langsung saja naik pesawat banyak semut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Junro yang menggendong Tian Yiping yang turun dari bukit, dan di sana pangeran pun berkata, apa yang dia lakukan? Angin yang sangat kuat dan dia bisa melewatinya." Lalu Ye Yun di sana pun berkata, itulah si garis lei ungu untukmu. Dia setara kuatnya denganku. Dan di sisi pangeran ia pun marah dan berkata, garis lei hijau sepertimu dibandingkan dengan dia, kau tidak tahu malu ya? Dan Ye Yun pun berkata, apa? Kau yang tidak tahu malu? Sambil terlihat Junro yang menggendong Tian Yiping di sana, ia pun berkata, seberapa lamakah kau memelukku seperti ini? Waduh, kesempatan ya Mok. Lalu ia pun menurunkan Tian Yiping di sana. Yiping pun berkata, terima kasih banyak kakak perempuan. Dan Junro pun menjawab, tak perlu berterima kasih padaku, hanya masalah sepele seperti ini. Pastikan setelah ujian ini kau mentraktirku ya. Dan di sana Yiping pun berkata, apapun yang kakak inginkan akan aku kabulkan. Lalu Junro pun sambil duduk dan berkata, setidaknya kau punya sopan santun, lanjutkan ujianmu sana. Sambil terlihat mereka semua yang menatap ke arah Junro. Lalu Junro di sana pun istirahat dan berkata, aku mau istirahat, aku capek sekali. Lalu Ye Yun pun berkata, cara wanita bertarung yang benar-benar hebat. Sedangkan di sisi pangeran, ia pun menunjuk ke arah gunung sambil berkata, sebenarnya dia itu pemalas. Petarung wanita apaan? Untuk melewati ujian ini kita harus melewati gunung itu. Jadi jangan mengulur waktu di sini. Bocah berambut merah, apakah kau tetap ingin lulus? Sambil terlihat di sana ia yang diacuhkan oleh Ye Yun, dan Ye Yun pun berkata, kakak perempuan jaga kesehatan ya, di sini sangat dingin loh. Lalu di sisi Yiping ia pun pamit dan berkata, aku akan pergi kakak, semoga tidur dengan nyenyak ya kakak perempuanku. Sambil terlihat mereka semua yang pergi dari sana dan dipandangi oleh Pak Tua Gendut, dan Pak Tua Gendut pun berkata, Junluoran, mengapa kamu tidak menyelesaikannya kalau memanjat gunung? Dan di sana Junro pun menjawab, aku akan melihatnya terlebih dahulu. Gunung yang dikelilingi oleh eliksir emas tidak akan dilewati dengan mudah. Dan di sana Pak Tua Gendut pun tersenyum dan berkata, licik sekali. Dan si Luoran pun menjawab, inilah yang disebut bijaksana, sambil ia tidur di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pangeran di sana yang terbengong, dan ia pun berkata, tinggi sekali, bagaimana kita melewatinya? Apakah ada jalan lain? Dan Yiping pun menjawab, tidak, aku sudah melihat sekeliling, tapi semuanya gunung. Tapi beda dengan si Ye Yun, ia pun malah jongkok dan melihat ke arah tuas itu sambil berkata, ini tuas kan? Lalu pangeran pun melarang sambil berkata, jangan sentuh itu, bisa jadi itu jebakan. Tapi Ye Yun pun malah memegang tuas itu sambil berkata, kita tidak akan tahu sebelum kita coba. Pangeran di belakangnya pun terkejut dan berkata, jangan lakukan itu. Sambil ia merebut tuas itu dari tangan Ye Yun, dan ia pun berkata, bodoh. Lalu tiba-tiba terlihat goncangan di area gunung itu, dan si Yiping pun berkata, lihat gunungnya, ada yang muncul. Lalu tiba-tiba Ye Yun pun terkejut karena dari belakangnya murid lain itu pun berkata, kakak, kau telah membantu kami sekali lagi. Kau hebat sekali kakak. Dan di sisi Ye Yun ia pun sombong sambil berkata, aku benar-benar baik hati, ingat untuk kirimkan aku hadiah ya. Dan di sisi pangeran ia pun marah dan berkata, menghabiskan waktu saja. Sambil ia melirik ke arah Ye Yun yang makin sombong di belakangnya. Lalu tiba-tiba ia pun menunjuk salah satu murid sambil berkata, pergi kamu duluan. Dan murid itu pun ketakutan dan berkata, aku tidak akan pergi, aku takut. Tapi tiba-tiba pangeran itu pun memegang baju dari murid lainnya sambil berkata, aku bersikap baik dan kau menolakku, pergi sana. Sambil ia melempar murid tadi. Lalu tiba-tiba murid itu pun berada di tangga dari gunung itu. Dan di sisi Yiping ia pun berkata,
kenapa kamu menyerang juniormu? Dan Ye Yun pun berkata juga, kalau kamu berani lawan aku. Dan di sana pangeran pun berkata, kalian berdua bodoh, ada banyak jebakan di sini. Jika kita tidak mencari kesalahan orang, kita tidak akan bisa lewat. Sambil terlihat mereka semua yang terbengong. Lalu di sisi murid yang dilempar tadi, ia pun bangkit dan berkata, sakit. Sambil dari belakangnya pangeran pun berkata, cepat naik. Sambil terlihat murid junior itu yang menyusuri tangga hingga ketakutan, dan tiba-tiba tangga yang diinjak pun adalah sebuah jebakan. Lalu di depannya terlihat terowongan-terowongan yang mencedot angin di dinding tangga itu, hingga membuat murid junior itu pun menangis di sana, dan ia pun berkata, ini jebakan. Tapi di sisi pangeran ia pun malah marah dan berkata, kalau kau berani mundur, aku akan memusnahkanmu. Lalu murid junior itu pun terpaksa menyusuri dinding dari tangga itu. Lalu ia pun mendekati sebuah lubang di sana. Lalu murid junior itu pun menoleh ke arah Ye Yun, dan Ye Yun pun berkata, jangan berhenti, jalan terus. Sambil terlihat murid itu yang tersenyum dan berkata, terima kasih kakak atas dukungannya. Tapi tiba-tiba di saat ia mendekat ke arah lubang itu, tubuh dari murid itu pun seketika hancur, dan di sana Ye Yun bersama murid lainnya pun terkejut. Lalu Ye Yun pun menuju ke arah murid yang hancur tadi sambil ia berkata, aku harus menyelamatkannya. Hei kau, apakah kau sudah? Sambil ia mendekati lubang itu, dan di sana Ye Ping pun berkata, bagaimana keadaannya? Lalu Ye Yun pun menjawab, tidak tertolong, dia sudah mati. Dan Ye Ping pun terkejut di sana. Lalu ia pun berkata, sialan, padahal ini cuma ujian, apa perlu sampai mati? Lalu di sisi Ye Yun ia pun emosi dan berkata, sepertinya sekarang giliran kita. Sambil mereka berdua akan menaiki tangga, dan di sisi pangeran ia pun berkata, Ye Yun, apakah kau sudah tahu gimana kita bisa lewat? Lalu Ye Yun yang seakan-akan seperti penambang, ia pun berkata, kita terusuri terowongannya, kita akan baik-baik saja. Sambil terlihat dari belakang mereka semua yang terjatuh. Lalu di sisi Ye Ping ia pun berkata, Ye Yun, kau jangan bercanda, kau pikir jebakan seperti ini bisa dilewati dengan cara seperti itu? Lalu pangeran pun berkata, cuma orang bodoh yang berpikir seperti itu. Keadaan seperti ini serahkan saja kepada keturunan bangsawan. Hahaha, kalau kita mau melewati ini, satu kata yang diperlukan. Lalu Ye Ping pun berkata, apa satu kata itu? Dan pangeran pun menjawab, kerjasama. Lalu Ye Yun pun berkata, apa kerjasama? Apa maksudmu? Dan pangeran pun menunjuk ke arah gunung itu sambil berkata, inilah jalannya, tapi jika melakukannya sendiri pasti sia-sia. Kita harus menggabungkan kekuatan, satu orang berdiri di depan lubang dan tutup lubangnya, dan yang lain melewatinya. Jadi dari kerjasama ini kita bisa lebih santai dan lewat dengan mudah. Bagaimana menurutmu? Dan di sana Ye Yun pun berkata, itu bagus. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, tentu aku salah satu keturunan dari bangsawan yang sangat cerdas. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasanku. Mari kita lihat siapa yang akan mulai duluan. Lalu tiba-tiba mereka berdua pun menunjuk ke arah pangeran itu sambil berkata, kau yang punya ide, kau saja duluan. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, oke lah, terserah, perhatikan aku baik-baik. Sambil terlihat ia yang menginjak jebakan itu. Lalu tiba-tiba sebuah aura angin pun muncul, dan di sana pangeran itu pun terkejut. Lalu ia pun mengepakkan kipasnya, dan ia pun menghantam angin itu menggunakan kipas sekuat tenaga. Dan di sisi Ye Yun ia pun terkejut, begitu juga dengan Ye Ping di sana yang tersenyum. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, lari, hei bodoh, lari. Sambil terlihat Ye Yun bersama Ye Ping yang melewati pangeran itu, dan Ye Yun pun berkata, kami dengar bodoh. Lalu di sisi pangeran itu ia pun dengan cepat menghancurkan hembusan angin itu, dan ia pun berkata, lubang pertama terlewati. Lalu ia pun santai di sana dan berkata, ide ini tidak buruk-buruk amat kan? Dan di sisi Ye Yun ia pun menatap pangeran itu sambil bergumam, kepribadian Duan Shengfeng sangat buruk. Tapi kemampuannya jauh dari itu, aku harus berhati-hati sekarang. Lalu pangeran itu pun berkata, siapa selanjutnya? Dan Ye Ping pun berjalan sambil berkata, iya, itu aku.
Dan dari belakang si pangeran pun berkata, "Semoga beruntun Tian Yeping." Lalu Ye Yun pun berkata, "Jangan kalah dari orang yang sok kaya ini." Lalu Yeping pun menoleh sambil menjawab, "Pastikanlah kalian istirahat." Sambil terlihat hembusan angin yang sangat besar di sana, dan Yeping pun menahannya hingga kaki di sana pun pijakannya retak. Lalu di sisi Yeping, ia pun menahan itu dengan sekuat tenaga. Lalu Yeping pun menoleh sambil berkata, "Lari!" Dan Ye Yun bersama pangeran itu pun lari ke atas melewati Yeping. Dan di sana Yeping pun melirik, dan ternyata kepulan angin itu pun meledak di hadapan Yeping, dan Yeping pun dapat menghindarinya. Di sana pangeran pun berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana denganmu?" Yeping pun menjawab, "Aku baik-baik saja, hanya bajuku saja yang terkena serangan itu." Dan di sisi Ye Yun, ia pun terbengong dan ia pun bergumam, "Kemampuan Tian Yeping juga tidak boleh diremehkan. Aku tidak bisa membedakan apakah dia akan tetap menjadi temanku atau akan menjadi lawanku." Sambil terlihat di sana pangeran yang menuju ke atas sambil berkata, "Ayo cepat, kita nanti terlambat." Dan di sisi Ye Yun, ia pun berkata, "Kita masih punya banyak. Bagaimana dengan mereka?" Sambil ia menunjuk ke arah murid junior lainnya. Tapi pangeran di sana pun malah berkata, "Orang bodoh seperti mereka mau jadi pengikutku? Jangan bercanda, pikirkan dirimu sendiri." Lalu Yeping di sana pun berkata, "Dia benar, ujian ini licik. Kita tidak bisa memikirkan orang lain jika ingin lulus." Sambil terlihat Ye Yun di sana yang menatap ke arah mereka berdua, dan Ye Yun pun terdiam. Lalu ia pun bergumam, "Shenmo, gimana dengan keadaan anak itu sekarang?" Lalu pangeran dari atas pun berkata, "Hei, jangan bermalas-malasan, kau selanjutnya." Dan Ye Yun pun berkata, "Kau tak usah banyak bacot, aku sudah mempersiapkannya. Aku akan menunjukkan kemampuanku." Tapi kaki Ye Yun pun malah tersandung tangga itu, dan ia pun terjatuh menabrak tangga tadi. Sambil terlihat pangeran dari belakang yang menertawainya sambil berkata, "Katanya sanggup, tapi kok jatuh." Tapi tiba-tiba Yeping pun berkata, "Cepat bangun, bahaya." Ternyata hembusan angin kali ini pun semakin besar, dan di sana Ye Yun pun menoleh. Lalu Yeping pun berkata, "Ye Yun, awas, hati-hati." Dan di sisi pangeran, ia pun berkata juga, "Dia sudah pasti akan mati. Tidak apa, jika cuma kita berdua, kita tetap bisa lewati ujian ini." Tapi Ye Yun di sana pun berkata, "Pergi saja sendiri." Sambil terlihat pangeran itu yang terkejut. Ternyata Ye Yun dapat menahan angin itu sambil berkata, "Kau melihatku terjatuh dan tidak membantuku. Sangat mengecewakan." Sambil mereka terbengong melihat Ye Yun yang dapat menahan serangan angin itu, dan di sisi pangeran ia pun bergumam, dia dapat melakukan serangan balik terhadap angin tersebut. Lalu di sisi Yeping, ia pun bergumam juga untuk menetralkan serangan angin itu. Seberapa besar kekuatan Ye Yun sebenarnya? Lalu Ye Yun pun berdiri sambil berkata, "Itu cuma sebagian kecil dari kekuatanku, tidak perlu khawatir." Dan di sisi pangeran ia pun berkata, "Apa yang kamu bicarakan tadi? Cepat jalan." Sambil ia menyuruh Ye Yun untuk jalan. Dan di sisi Ye Yun, ia pun terdiam di sana. Lalu Ye Yun pun berkata, "Duan Chen Feng, kau seperti jeli ya." Lalu pangeran Duan Chen Feng pun menoleh sambil marah berkata, "Omong kosong, aku tidak pernah seperti itu." Lalu beberapa saat kemudian terlihat mereka semua yang bekerja sama melewati jebakan itu. Dengan kerjasama mereka dapat melewatinya bersama. Perlahan mereka dapat melihat puncak gunung, tetapi mereka melupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu mereka pun kelelahan. Di sana Ye Yun pun berteriak dan berkata, "Kekuatanku hampir semuanya habis." Sambil terlihat mereka semua yang tergeletak. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, "Bertahan dari angin tersebut memang memakan banyak sekali energi. Jika kau tidak istirahat, maka kau tak akan dapat melanjutkan perjalanan ini." Lalu di sisi Ye Yun, ia pun menunjuk ke arah atas sambil berkata, "Hanya tinggal satu rintangan lagi dan kita akan sampai. Jika kita menyerap energi, maka kita bisa menyelesaikannya." Lalu Yeping pun berkata, "Mana ada orang bisa menyerap kekuatan dengan cepat di dunia ini?
kau tidak akan bisa. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, aku punya bagian dari average great spiriton, coba kau serap energinya dari batu itu. Sambil ia melemparkan sebuah batu ke arah Ye-yun, dan di sana Ye-yun pun menangkapnya. Lalu ia pun berkata, jangan sering beri barang secara cuma-cuma kepada orang lain ya, aku jadi tidak sopan dong. Aku akan menyerap energinya sekarang. Lalu di sisi pangeran itu meremehkan Ye-yun sambil berkata, hahaha, butuh 3 hari lebih untukmu menyerapnya. Dan Ye-yun di sana pun akan menyerap batu itu. Lalu terlihat Ye-yun yang menyerap aura batu itu, dan di sana ia pun berkultivasi. Sambil terlihat pangeran di sana yang terbengong, dan ia pun bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Dan di sisi Yeping ia pun terbengong juga sambil bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sambil mereka melihat ke arah Ye-yun yang sudah menyerapnya, dan ia pun bangkit sambil berkata, sekarang kau tahu betapa pintarnya diriku. Lalu Yeping pun memberi hormat sambil berkata, sebuah kehormatan untuk melihat hal tersebut. Siapapun tidak akan menyangka kau sekuat itu. Dan di sisi pangeran ia pun acuh tak acuh sambil berkata, terserahlah, yang penting kita bisa lulus tes ini. Tapi Ye-yun di sana pun malah berkata, oh apa? Dan jika aku membiarkanmu gagal, bagaimana? Sambil terlihat pangeran itu yang dari atas marah sambil berkata, dasar bajingan, apa yang kau bicarakan? Dan Ye-yun pun merangkul tangan dari Yeping dan berkata, aku akan bekerja sama dengan Tian Yeping saja. Hahaha. Dan kau, bajingan sepertimu, dikeluarkan dari tim. Sambil ia menatap tajam ke arah pangeran itu, dan pangeran pun berkata, hei Ye-yun, kau tidak boleh begitu. Aku tidak boleh berhenti di sini. Aku adalah seorang pangeran. Dan di sana Ye-yun pun menjawab, terus apa hubungannya denganku kalau kau itu pangeran? Lalu Ye-yun pun menunjuk ke arah pangeran dan berkata, bukankah selama ini kau sering meremehkan kami? Kalau kau sehebat itu, lakukanlah sendiri. Sambil terlihat pangeran itu yang berkata, keparat kau. Dan mereka berdua meninggalkan pangeran di sana sendirian. Lalu di sisi Ye-yun ia pun berkata, ayo Tian Yeping, mari kita lanjut. Lalu pangeran pun berkata, Ye-yun, tunggu sebentar, aku akan memberimu Spirit Stone jika kau membantuku melewati ujian ini. Tapi ternyata Ye-yun pun berhenti, dan ia pun menoleh sambil berkata, oh baiklah, karena aku sedang dibujuk oleh seorang bangsawan, maka berapa banyak yang akan kau berikan padaku? Di sana pangeran pun menjawab, 30 Spirit Stone. Lalu di sisi Yeping ia pun terkejut dan bergumam, membutuhkan banyak Spirit Stone untuk melampaui batas, dan sebanyak itu sudah cukup. Tapi di sisi Ye-yun ia pun malah menawar dan berkata, jika barang ini cuma segini, kau berharap untuk lulus ujian? Kau cukup rakus ya anak kecil. Sambil terlihat pangeran yang makin emosi dan berkata, dasar bocah jahanam, aku akan menambahkan 4 top Great Spirit Stone. Itu semua lebih dari cukup kan? Lalu di sisi Ye-yun ia pun terkejut dan berkata, apa? Top Great Spirit Stone sangatlah berharga. Tidak peduli dia bangsawan, aku jadi kaya sekali kali ini. Lalu di sana pangeran pun berkata, semua di sini ambillah. Sambil ia melemparkan barang itu ke arah Ye-yun, dan Ye-yun di sana pun malu-malu dan berkata, oh aku orangnya baik hati loh. Baiklah, aku akan melakukan pelayanan spesial. Lalu ia pun membalikan badannya sambil bergumam, aku akan sangat kaya. Sambil ia melihat ke arah batu itu, dan di sana pangeran pun berkata, hei Ye-yun, aku peringatkan kau, lebih baik kau melakukan tugasmu setelah mengambil Spirit Stone. Jika tidak, kau akan mati mengenaskan. Lalu wajah Ye-yun pun mendekat ke arah wajah pangeran sambil berkata, santai bung, aku orangnya jujur kok. Sambil ia berjalan ke arah hembusan angin itu, dan di sana Ye-yun pun berkata, itu yang terakhir, bahkan tidak cukup membangkitkan semangatku. Sambil ia akan memukul hembusan angin itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di puncak bukit, di sana Ye-yun pun sedang berdiri, dan ia pun berkata, kita sudah sampai, kita benar-benar sampai.
Lalu Yeping pun berkata, akhirnya kita sampai, sambil terlihat pangeran di sana yang hanya terdiam. Lalu dari samping Yeyun terlihat Pak tua gendut di sana yang tersenyum dan berkata, siapa sangka kalian bertiga bisa sampai di sini dengan cepat. Lalu Yeyun pun berkata, kau selalu memujiku, ujian seperti apa yang bisa menghentikan orang jenius sepertiku? Semuanya sudah tahu itu. Lalu di sisi pangeran ia pun marah dan berkata, kau orangnya tidak tahu malu. Sambil terlihat Yeyun di sana yang menjulurkan lidahnya dan berkata, lah kalau kau orangnya selalu iri tahu. Lalu di sisi Yeping ia pun berkata, tetualan, Junrolan belum sampai juga. Lalu Pak tua gendut pun menjawab, dia pasti sudah cukup tidur sekarang, mari kita lihat. Sambil terlihat mereka pun sambil memandangi dari atas, dan Yeyun pun berkata, bagaimana si gadis leungu? Dan Pak tua gendut pun menjawab, ia akan sampai di sini. Lalu dari atas Yeyun pun berkata, kakak Junrolan, semangat, kau pasti bisa. Sambil terlihat mereka yang dari atas melihat Junrolan, dan di sana Junrolan pun berkata, wah nyaman sekali. Sambil ia memetik bunga di sana. Lalu ia pun berkata, dari keluarga mana anak ini? Lalu ia pun membuang bunga itu, dan terlihat bunga itu yang membesar. Di sana ia pun menaiki bunga itu melesat ke arah atas. Lalu terlihat dia secepat kilat pun berada di hadapan mereka, dan di sana mereka semua pun terbengong melihat kecantik dari Junrolan, dan di sana Junrolan pun masih menaiki bunga itu. Di sisi Yeyun ia pun berkata, kakak memang yang terbaik, sambil ia membawa bendera merah di sana. Tapi beda dengan si pangeran, ia pun iri dan berkata, aku pikir aku yang paling kuat tanpa orang-orang aneh ini muncul. Dan Pak tua pun berkata, selamat Junrolan. Dan di sisi Yeyun ia pun berkata, kakak keren sekali. Sambil terlihat di sana si Yeping yang bergumam, kekuatannya terlalu hebat dibandingkan dengan kami. Junrolan seharusnya tidak mempunyai background suci. Lalu di sisi Roland ia pun leyeh lagi sambil berkata, aku capek, aku mau tidur dulu. Dan di sana si pangeran pun menjawab, dasar pemalas, beraninya kau tidak menghormati yang tua. Dan di sana Pak tua gendut pun tersenyum dan berkata, tidak masalah. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat di sana, dan tetua gendut pun berkata, kalian semua silahkan istirahat dan kembali besok pagi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yeyun di sana yang sudah sampai di atas berkata, aku mau tinggal di sini. Dan pangeran pun berkata juga, tidak, yang ini lebih bagus, kau tidak boleh mencurinya dariku. Lalu di sisi Yeping ia pun memberi hormat kepada tetua Lan sambil berkata, kami pergi dulu kalau begitu. Lalu tetua gendut Lan pun menjawab, istirahatlah yang cukup. Junrolan, kau melewati semua ujian ketaatan hari ini. Mari ikuti aku, para petinggi sudah menunggumu. Sambil terlihat Junrolan yang tertidur di sana. Lalu Junrolan pun membuka mata sambil berkata, dia tidak pergi bersamaku. Lalu di sisi tetua Lan gendut itu pun berkata, siapa? Lalu Junrolan pun menunjuk ke arah sana sambil berkata, mereka benar-benar ceria. Dan di sisi Pak Guru gendut itu pun berkata, perjalanannya masih panjang. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya terlihat sebuah ruangan di sana. Ternyata itu adalah ruangan dari Yeyun, dan ia pun berkata, semua berkat cahaya hitam dan putih. Aku akhirnya mengambil langkah ini. Kau tetap akan membantuku kan? Untuk tantangan yang lebih besar. Aku berpikir bagaimana Sen mau melakukannya. Tapi tunggu dulu, kakak Junrolan, cium. Sambil ia mencium-cium bantal di sana. Lalu tiba-tiba terdengar suara Abang Junior Yeyun. Dan Yeyun di sana pun terkejut, dan ia pun mendengar suara lagi, kakak Junior Yeyun, bangun. Ternyata itu adalah sesosok pria tua, dan Yeyun di sana pun malu menutupi tubuhnya sambil berkata, siapa itu? Siapa yang berani masuk ke kamarku? Kau tidak tahu cara mengetuk pintu ya? Dan orang itu pun menjawab, aku sudah memanggilmu cukup lama, tapi kau tidak menjawab. Jadi saya buka pintunya dan masuk. Dan Yeyun di sana pun berkata, apa itu? Apakah waktunya sarapan? Dan orang itu pun membawa sesuatu sambil berkata, kakak Lan,
Kapan mau kau ganti pakaian murid senior dan berkumpul di halaman? Dan di sana Ye-yun pun bersenang ria sambil berkata, murid junior, sambil ia membawa baju itu. Lalu ia pun memakainya sambil ia berakting dengan sangat gagah dan berkata, murid junior Ye-yun membuat jalannya. Tapi tiba-tiba ia pun terbengong karena orang itu pun berkata, ini plat nomormu, aku akan memberimu akses keluar masuk puncak Tianshu. Dan di sana Ye-yun pun melihat ke arah plat nomor itu dan ia pun berkata, ini 10, ratusan, ribuan, jutaan, sesuatu, apa maksudnya? Sambil ia menunjuk ke arah plakat itu. Lalu orang itu pun menjawab, itu maksudnya kau sudah masuk ke ajaran Tianjian nomor 20037 murid junior. Sambil terlihat di sana Ye-yun yang terkejut dan berkata, apa? 20.000? Aku kira tidak banyak yang jadi murid junior. Lalu di sana orang itu pun berkata, ujian kali ini sudah mengeliminasi kurang dari 10.000 murid, sudah masuk 20.000 besar, itu tidak buruk amat. Dan di sana Ye-yun pun menangis dan berkata, perjalananku masih panjang, hidupku susah sekali. Lalu orang itu pun berkata, semoga beruntung kau bisa sampai ke atas dan menjadi murid senior. Aku akan pergi sekarang. Lalu beberapa waktu kemudian di pagi harinya, tiba-tiba Ye-yun pun mendengar suara yang berkata, bagaimana aku tidak tahan, orang ini sudah menyebabkan banyak masalah sekali. Dan tiba-tiba ia pun mendobrak pintu di sana sambil berkata, pagi-pagi gini kok sudah bertengkar aja, ribut banget. Sambil terlihat murid lainnya yang terkejut dan berkata, kakak senior Ye. Lalu Ye-yun pun berkata, kenapa? Dan orang di sampingnya pun berkata, tua bangka ini beraninya mempermainkan kita. Lalu Ye-yun pun berkata, apa? Tua bangka? Dan di sana terlihat orang tua yang mengupil sambil berkata, hehehe, mana anggur yang enak? Cepat bawakan aku beberapa anggur yang enak. Lalu di sisi Ye-yun ia pun berkata, bagaimana dia bisa mempermainkan kalian? Lalu murid di sampingnya pun berkata, dia menyuruh kita ambil anggur dari botol. Lalu di sana Ye-yun pun berkata, aku pikir masalahnya cukup besar, tapi cuma disuruh ambil, apa susahnya? Lalu orang tua itu pun berkata, apa susahnya bawakan aku anggur? Dan di sana Ye-yun pun dengan santai pun berkata, oke, di mana anggurnya? Lalu Pak tua botak itu pun berkata, tepat di belakangmu. Dan Ye-yun di sana pun menoleh. Seketika ia pun terkejut dan berkata, wah, besar sekali. Dan Pak tua itu pun masih mengupil dan berkata, tolong ambilkan ya bocah, aku masih menunggu anggurku loh. Dan bersambung mok.